Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi dengan Ibu Dwi Lucy Riyadona. Kali ini kita akan mempelajari materi terakhir di kelas 10 semester ganjil, yaitu protista. Pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas mengenai protozoa. Materi protista ada pada KD 3.6 dan 4.6, yaitu mengelompokkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan mengaitkan peranannya dalam kehidupan, serta menyajikan laporan hasil investigasi tentang berbagai peran protista dalam kehidupan. Indikator pencapaian kompetensi pada materi ini adalah mengidentifikasi ciri-ciri umum protista dan penggolongannya, mengelompokkan protista mirip hewan, tumbuhan, dan jamur berdasarkan ciri-cirinya, serta menguraikan peranan protista dalam kehidupan. Lalu, apa sebetulnya protista itu? Kebanyakan para ahli biologi masih menggunakan istilah protista hanya untuk memudahkan pada saat mengacu eukariota yang bukan tumbuhan, hewan, maupun fungi. Ciri atau karakteristik protista antara lain, yang pertama merupakan organisme eukariotik atau memiliki membran inti. Yang kedua, umumnya bersifat uniseluler, namun beberapa ada juga yang bersifat multiseluler seperti alga atau ganggang. Ciri berikutnya merupakan organisme fotoautotrof, heterotrof, dan mixotrof. Pada mixotrof, organisme dapat menggabungkan fotosintesis dan nutrisi heterotrofik untuk mendapatkan nutrisi. Apabila ada sinar matahari, mereka bersifat autotrof dengan melakukan fotosintesis. Namun, ketika tidak ada sinar matahari, mereka dapat menjadi heterotrof atau menyerap nutrien organik dari lingkungan. Selanjutnya, reproduksi secara aseksual, namun ada pula yang bereproduksi secara seksual. Dan yang terakhir, struktur sel protista masih sederhana. Seperti yang sudah kita singgung di awal, istilah protista mengacu pada organisme yang bukan hewan, tumbuhan, ataupun fungi. Berdasarkan kemiripan dengan organisme eukariotik tersebut, maka protista dibedakan menjadi protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan, alga atau ganggang, dan protista mirip jamur, jamur air, dan jamur lendir. Kelompok yang pertama yaitu protozoa, merupakan protista mirip hewan karena mampu bergerak atau berpindah. Kelompok yang kedua, alga atau ganggang, merupakan protista mirip tumbuhan karena mampu berfotosintesis atau terdapat kloroplas. Dan kelompok yang ketiga, jamur air dan jamur lendir, merupakan protista mirip jamur karena mempunyai hifa dan spora seperti jamur. Berikut ini adalah peta konsep dari protista. Pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas protista mirip hewan atau protozoa yang terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu rhizopoda, flagellata, ciliata, dan sporozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani proto yang artinya mula-mula dan zoon yang artinya hewan. Merupakan organisme uniseluler, mikroskopis, hidup soliter atau koloni, reproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner dan seksual dengan konjugasi. Hidup di tempat-tempat berair atau perairan dan bisa juga bersifat parasit pada manusia, sehingga dikatakan juga organisme kosmopolit. Dan protozoa bersifat heterotrof. Sel protozoa terdiri dari membran sel, sitoplasma, vakuola makanan untuk mencerna makanan, vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut untuk mengeluarkan sisa makanan berbentuk cair atau cairan berlebih keluar sel dan mengatur kadar air dalam sel, disebut juga osmoregulator. Kemudian kista sebagai bentuk perlindungan pada saat kondisi lingkungan buruk, serta inti sel mengatur aktivitas sel. Protozoa dikelompokkan berdasarkan alat geraknya, dibedakan menjadi 4 filum, antara lain rhizopoda atau sarkodina bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu, contohnya adalah amuba. Yang kedua, flagellata atau mastigopora bergerak dengan flagel atau bulu cambuk, contohnya adalah trypanosoma. Yang ketiga, ciliata atau ciliopora bergerak dengan silia atau rambut getar, contohnya adalah paramecium. Dan yang terakhir, sporozoa atau apikompleksa bergerak mengikuti aliran darah,
karena tidak mempunyai alat gerak, contohnya adalah Plasmodium. Baiklah, kita akan masuk pada filum yang pertama, yaitu Rhizopoda. Rhizopoda bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu, yang merupakan penjuluran yang dapat menonjol dari hampir semua bagian pada permukaan sel. Pseudopodia juga berfungsi untuk memangsa makanan, memiliki dua tipe, yaitu tipe lobodia membulat dan tipe filopodia, runcing dan bercabang. Sitoplasma pada Rhizopoda terdiri dari ektoplasma, plasma bagian luar dari membran plasma, dan endoplasma, plasma bagian dalam sel. Organisme ini memakan dengan cara fagositosis atau menelan mangsanya, seperti pada gambar. Memiliki vakuola makanan sebagai alat pencernaan makanan dan vakuola kontraktil sebagai alat ekskresi, serta bernafas dengan cara difusi melalui membran sel. Rhizopoda juga dapat melakukan pembelahan biner seperti yang terlihat pada gambar, dengan cara menggandakan nukleus, membagi sitoplasma, dan membentuk pelakukan membran plasma sehingga menghasilkan individu yang terpisah. Selain itu, Rhizopoda dapat membentuk kista, yaitu tubuhnya bersifat inaktif dan membulat, serta membran plasmanya menebal dan tidak bergerak. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam contoh dan peranan Rhizopoda. Di sini, untuk filum Rhizopoda dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah kelompok Amoebozoa. Contoh Amoebozoa yang pertama adalah Amoeba proteus, merupakan organisme yang hidup bebas di lingkungan perairan tawar dan laut. Yang kedua, Entamoeba histolytica, hidupnya parasit dan patogen, menyebabkan penyakit disentri. Contoh yang ketiga adalah Entamoeba gingivalis, merupakan organisme yang hidupnya parasit dan patogenik, merusak gigi dan gusi. Berikutnya, kelompok yang kedua dari Rhizopoda, yaitu Foraminifera atau foram. Perhatikan gambar foraminifera yang tersedia, di mana terlihat pseudopodianya yang berbentuk mirip benang dan cangkangnya berpori yang disebut dengan testa. Testa foram terbuat dari material organik yang diperkeras dengan kalsium karbonat. Banyak foram yang memperoleh nutrien dari fotosintesis alga simbiotik yang hidup dalam testa. Umumnya, foram ditemukan di laut atau perairan air tawar. Sebagian besar spesies hidup di pasir atau melekatkan dirinya ke bebatuan atau alga. Namun ada juga yang berlimpah sebagai plankton. 90% dari semua spesies foram yang telah diidentifikasi diketahui dari fosil. Contoh dari kelompok ini adalah Foraminifera dan Globigerina, di mana fosil foram Globigerina digunakan untuk mengukur usia bebatuan dan petunjuk adanya minyak bumi. Kelompok yang ketiga dari Rhizopoda yaitu Radiolaria. Perhatikan gambar dari Radiolaria berikut. Pseudopodianya mirip benang yang memancar dari pusat tubuh. Radiolaria memiliki rangka internal yang rumit dan simetris terbuat dari silika. Contoh spesiesnya yaitu Radiolaria, digunakan sebagai bahan alat penggosok dan bahan peledak. Setelah Radiolaria mati, rangkanya mengendap di dasar laut, tempat mereka terakumulasi sebagai lendir yang tebalnya ratusan meter. Baiklah, sekarang kita melanjutkan filum yang kedua dari protozoa, yaitu Flagellata. Flagellata memiliki flagel atau bulu cambuk sebagai alat gerak. Flagella pada eukariotik berbeda dengan bakteri atau prokariotik karena flagella ini merupakan perpanjangan sitoplasma, terdiri dari berkas mikrotubula yang diselubungi membran plasma. Selain untuk alat gerak, flagella berfungsi juga untuk menimbulkan arus, untuk membawa makanan masuk ke mulut dan mengetahui keadaan lingkungan. Flagellata umumnya hidup soliter dan bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner seperti pada gambar. Flagellata terdiri dari 3 kelompok, yaitu Diplomonad, umumnya parasit, contohnya adalah Giardia intestinalis, hidup dalam usus manusia yang dapat menyebabkan diare parah.
Kelompok yang kedua adalah parabasalit, bersifat parasit, contohnya adalah Trichomonas vaginalis, menginfeksi vagina atau uretra manusia. Kelompok yang ketiga adalah Eugenozoa atau Kinetoplastid, bersifat parasit, contohnya adalah Trypanosoma gambiens, penyebab penyakit tidur yang dibawa oleh vektor lalat sese Afrika. Berikut ini adalah contoh gambar flagellata. Yang pertama, Giardia intestinalis, yang kedua, Trichomonas vaginalis, dan yang ketiga, Trypanosoma gambiens. Baiklah, sekarang kita masuk ke filum protozoa yang ketiga, yaitu Ciliata. Ciliata adalah kelompok protista yang besar dan beraneka ragam yang dinamai demikian karena mereka menggunakan silia untuk bergerak dan mencari makan. Ciri khas Ciliata adalah keberadaan dua tipe nukleus, yaitu mikronukleus yang kecil dan makronukleus yang besar. Makronukleus berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan, sementara mikronukleus berfungsi pada saat konjugasi. Ciliata memiliki trikokis untuk pertahanan diri, serta hidup bebas di lingkungan berair tawar dan air laut. Ciliata umumnya bereproduksi secara aseksual melalui pembelahan biner, yaitu ketika makronukleus yang telah ada sebelumnya hancur dan makronukleus yang baru terbentuk dari mikronukleus sel. Variasi genetik dihasilkan dari konjugasi yang merupakan proses seksual ketika dua individu bertukar mikronukleus haploid. Cara Ciliata mencerna makanan dimulai dari sitostom yang akan dilanjutkan menuju sitofaring atau kerongkongan. Lalu, makanan akan masuk ke dalam vakuola makanan dan diteruskan menuju sitoplasma. Selanjutnya, sisa makanan yang berupa cair akan menuju vakuola kontraktil dan yang padat akan menuju anal por. Reproduksi aseksual melalui pembelahan biner seperti pada gambar, di mana terjadi pembelahan mikronukleus dan dilanjutkan dengan pembelahan makronukleus. Setelah itu, sel akan membelah secara melintang dan dua vakuola kontraktil terbentuk. Lalu, yang terakhir terbentuk dua sel anakan yang identik. Konjugasi pada Ciliata merupakan reproduksi seksual untuk menghasilkan variasi genetik. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama, dua sel dari galur perkawinan yang cocok akan berjajar berdampingan dan berfusi atau menempel sebagian. Selanjutnya, yang kedua, terjadi meiosis dari mikronukleus menghasilkan 4 mikronukleus haploid pada masing-masing sel. Yang ketiga, 3 mikronukleus pada masing-masing sel akan hancur. Mikronukleus yang tersisa pada setiap sel akan membelah melalui mitosis. Dan yang keempat, sel-sel bertukar 1 mikronukleus. Selanjutnya, sel-sel akan memisah. Yang kelima, kedua mikronukleus akan mengalami fusi atau penggabungan mikronukleus. Selanjutnya, yang keenam, 3 putaran mitosis akan memproduksi 8 mikronukleus. Berikutnya yang ketujuh, 4 mikronukleus akan menjadi makronukleus. Dan yang terakhir, ke-8, makronukleus tersebut akan menggantikan makronukleus awal yang telah hancur. Contoh dan peranan Ciliata antara lain yang pertama, paramecium, merupakan organisme yang hidup bebas di perairan. Bagian ujung yang satu tumpul dan ujung lainnya lancip sehingga tampak seperti sepatu atau sandal. Yang kedua adalah Vorticella, berbentuk seperti lonceng dan juga bertangkai panjang. Terdapat silia pada sekitar mulutnya, hidup bebas di air tawar. Yang ketiga adalah Stentor, berbentuk seperti trompet dan juga menetap di air tawar yang tergenang atau mengalir. Yang keempat adalah Didinium, bentuknya mirip ceret yang bertangkai, merupakan predator pada ekosistem perairan air tawar. Dan yang terakhir adalah Balantidium coli, merupakan satu-satunya jenis Ciliata yang bersifat patogen, menyebabkan penyakit balantidiasis atau Ciliata dysentery, hidup dalam usus manusia sebagai parasit. Baiklah, sekarang kita masuk ke filum terakhir dari protozoa, yaitu Sporozoa.
Sporozoa tidak memiliki alat gerak sehingga bergerak mengikuti aliran darah. Hidupnya sebagai parasit pada hewan dan manusia. Parasit menyebar di dalam tubuh sel inang sebagai sel penginfeksi kecil yang kita sebut sporozoid. Dinamakan juga apikompleksa karena pada salah satu ujung atau apeks dari sel sporozoid terdapat sebuah kompleks organel yang terspesialisasi untuk menembus sel-sel dan jaringan-jaringan inang. Kebanyakan apikompleksa atau sporozoa memiliki siklus hidup yang rumit dengan tahap seksual maupun aseksual. Reproduksi aseksual melalui pembelahan biner dan secara seksual melalui fertilisasi atau penyatuan gamet dalam tubuh nyamuk penyebab malaria. Contoh sporozoa antara lain yang pertama, Toxoplasma gondii, penyebab penyakit toksoplasma. Toxoplasma gondii masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan, misalnya daging yang tercemar kista toksoplasma dari kotoran kucing atau anjing. Ini semua dapat membahayakan ibu hamil karena dapat membunuh embrio atau bayi yang terlahir menjadi cacat. Yang kedua adalah Plasmodium, penyebab penyakit malaria pada manusia, dibawa oleh vektor nyamuk Anopheles betina. Penyakit malaria menyerang sel-sel hati dan eritrosit. Plasmodium bersembunyi dari sistem kekebalan inang. Mari perhatikan siklus hidup Plasmodium penyebab penyakit malaria berikut. Yang pertama, nyamuk Anopheles yang terinfeksi Plasmodium menggigit seseorang dan menyuntikkan sporozoid Plasmodium di dalam ludahnya. Yang kedua, sporozoid memasuki sel-sel hati manusia. Setelah beberapa hari, sporozoid mengalami pembelahan berkali-kali dan menjadi merozoid yang menggunakan kompleks apikalnya untuk menembus sel-sel darah merah. Yang ketiga, merozoid membelah secara aseksual di dalam sel-sel darah merah. Pada interval 48 atau 72 jam tergantung pada spesies, merozoid dalam jumlah besar akan merusak sel-sel darah merah, menyebabkan badan menggigil dan demam berkala. Sebagian dari merozoid menginfeksi sel-sel darah merah yang lain. Selanjutnya yang keempat, sebagian merozoid akan membentuk gametosit. Berikutnya yang kelima, nyamuk Anopheles yang lain menggigit orang yang terinfeksi dan mengisap gametosit Plasmodium bersama dengan darah. Yang keenam, gamet terbentuk dari gametosit. Setiap gametosit jantan menghasilkan sejumlah gamet jantan atau sperma. Selanjutnya yang ketujuh, terjadi fertilisasi atau peleburan antara sel telur dan sel sperma di dalam saluran pencernaan nyamuk, dan zigot pun terbentuk. Yang terakhir, oosit berkembang dari zigot di dinding saluran pencernaan nyamuk. Oosit melepaskan ribuan sporozoid yang bermigrasi ke kelenjar ludah nyamuk, dan siklus pun berulang. Alhamdulillah, materi pada pertemuan kali ini sudah selesai. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas protista mirip tumbuhan, yaitu alga atau ganggang, dan protista mirip jamur, jamur air dan jamur lendir. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah menyimak materi ini dengan baik. Tetap jaga kesehatan dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.